Halo Sobat Ngomin, apa kabar yang kemarin begadang sama aku? Alright, seperti biasa karena berita ini sumbernya adalah kemarin malam. Jadi kawan-kawan yang kemarin begadang sama aku sampai jam berapa itu? Sampai jam 1 lebih kayaknya. Mungkin kalian udah tahu berita ini ya. Anyway kan nggak semua nonton liveku. Jadi kita bahas yang kemarin. Tidak terlalu banyak ada perkembangan. Sekarang lagi mendingin kayaknya, sama-sama lagi wait and see. Anyway, kawan-kawan kemarin ada yang bilang, wah betul kan yang Balogun itu cuma hoax saja. Nah, ini ada beritanya dari Sempre Inter. Saat ini, per saat ini ya, nggak tahu besok, nggak tahu lusa, Balogun itu masih ada di daftar teratas striker incaran Inter. Nah, kabarnya sih Inter itu sudah bersedia membayar 40 juta, yaitu berupa 35 tambah 5 juta bonus. Cuman yang masih mengganjal itu adalah Inter mintanya lumayan ini sih, lumayan agak-agak ini. Inter mintanya itu dicicil 5 kali, Pak. Ini sudah aku utarakan sebelumnya. Nah, Arsenal kayaknya kurang bersedia. Ini masih dicarikan titik temunya. Yang jelas strikernya sendiri sudah oke. Selain Balogun, itu ada target lain yaitu Skamaka, kemudian Beto, kemudian ada lagi satu aku lupa, yang jelas bukan Retegi. Aku nggak ngerti kenapa Retegi benar-benar menghilang dari radar Inter. Dan kabarnya Retegi ini sudah dekat banget dengan Genoa. Nah, sejak Retegi masuk timnas, entah gimana konon si Roberto Mancini bilang ke Retegi, gimana caranya kamu musim depan harus main di Liga Italia. Gitu. Aduh, Retegi. Itu Genoa kabarnya nawar 15 juta loh. Aduh. Walaupun misalnya ya Retegi ketika dibeli oleh Inter kemudian dia tidak perform seperti yang dibayangkan, sejelek-jeleknya Retegi nggak mungkin lebih jelek dari Skamaka. Ingat omonganku ya, tidak mungkin lebih jelek dari Skamaka. Nah, yang tidak lebih jelek dari Skamaka, kalau harganya di bawah 20 juta ini kan sudah what a bargain. Ini sebuah apa ya, paket hemat banget. Tapi aku nggak ngerti. Jangan sampai kita merasa bahwa kita lebih ngerti sepak bola dibandingkan manajemen kan. Mungkin Inter sedang benar-benar, aku nggak ngerti apakah ini taktik aja menjajaki Skamaka, kemudian Beto juga muncul, Morata, oh ya Morata lagi satu, tapi Morata kemarin sudah aku bilang bahwa negosiasi antara Inter dengan Morata, dengan Atletico Madrid mentok. Morata minta gaji 5 juta, Inter sudah oke. Tapi yang mentok dengan Atletico mintanya 21 juta, sedangkan Inter 15 juta. Aduh, kalau 15 juta mending ambil Retegi udah. Oke, biar nggak terlalu lama membahas itu. Kemudian Jan Sommer. Ini agak rumit. Awalnya Bayern Munchen terlihat sangat positif. Itu kan Jan Sommer itu punya release clause itu 6 juta. Nah, Inter mintanya antara ini diturunkan harganya atau lagi-lagi bayarnya cicil. Nah, kelihatannya Bayern Munchen ya deh oke, kelihatannya begitu. Tapi ternyata si satu Neuer pulih dari cederanya ini ternyata lebih lama dari perkiraan. Yang kedua, mereka mengincar Mamardashvili. Pokoknya itulah tahu yang semula jadi incaran Inter juga. Nah, ternyata mereka tidak bisa mencapai kesepakatan dengan Valencia. Yang artinya, ya mereka masih berkepentingan untuk menahan Sommer. Satu-satunya pilihan Inter untuk bisa menarik Sommer itu adalah harus bayar yang 6 juta itu. Karena release clause-nya segitu. Kalau si Sommernya sendiri sudah mau ke Inter. Kalau Inter bayar 6 juta udah nggak ada urusan lagi, nggak ada masalah lagi. Kita lihat aja gimana nanti. Masih soal kiper, Inter juga sudah mengadakan pembicaraan dengan David De Gea. Inter menawarkan gaji yang cukup besar untuk ukuran Inter, yaitu 5 juta. Ditolak mentah-mentah oleh De Gea. De Gea itu maunya 10 juta, gila 2 kali lipat. Gini, kalau kita berbicara soal build up, jelas De Gea ini tipe kiper tradisional yang nggak bisa dia di sana. Apalagi kalau kawan-kawan ngelihat banyak dia blunder, apalagi center back yang di depan dia tuh Maguire. Dia bingung mau, kalau dia terima bola, dia bingung bola itu mau dibawa kemana. Nah, itu satu. Tapi kalau kita melihat dari sisi lain, kita murni melihat hanya
kemampuan shot stoppingnya aja, kemampuannya menghentikan tembakan, kemampuannya menjaga gawang, ini masuk top 5 lah. Top 5 kiper terbaik saat ini. Umurnya juga baru berapa nih? Kayaknya 34 ya. 34 apa 32 aku lupa. Anggaplah 34. Handanovic ketika di Inter, ketika Scudetto itu kan 3 musim lalu. Sekarang Handanovic 39. Berarti 39 kurang 3 itu kan 36. Berarti at least kalau De Gea kita 2 musim itu masih bagus. 32 apa 34 sih, aku penasaran banget berapa umurnya De Gea ini. Sudahlah, udah nggak tahu berapa sih umurnya De Gea. Pokoknya kepala 3 lah, kalau nggak 32, 34. Yang jelas kalau Inter ngambil De Gea itu gratis. 1, 2 musim minimal De Gea ini masih bagus. Cuman ya karakternya sangat berbeda. Bastoni nggak bisa sembarangan ngasih bola ke De Gea kayak ngasih bola ke Onana atau ngasih bola ke Handanovic. Gitu, cuman ya gajinya 10 juta sih. Aduh, kalau Inter keuangannya baik-baik saja sih 10 juta ya hajar. Menurutku itu layak untuk performa dia, walaupun banyak blunder, tapi ya biasalah kan, yang dilebih-lebihkan cuma pas blundernya aja. Coba kalau pas dia penyelamatan bagus, lihat deh ininya. Jangan cari dengan kata kunci De Gea blunder, tapi save De Gea reflex kayak gitu, akan kelihatan gimana nih kiper bagus banget. Cuman ya 10 juta juga nggak sanggup. Kemudian berita yang mencengangkan, rumor yang pertama itu adalah Lautaro. Tadi pagi udah aku lagi ngantuk lihat di ini kan, di grup. Wow, Lautaro katanya 60 juta ditawar per musim oleh klub Arab. Aku bilang, enggak, itu 60 juta selama 4 musim. Aku ngawur aja. Terus, tapi beli ini di Inter Extra 60 juta per musim. Enggak, itu Inter Extra yang salah. Tapi ya namanya gosip, kita nggak tahu. Yang jelas kalau gosipnya itu memang itu total 240 juta untuk Lautaro selama 4 musim, itu satu paket. Nah, ini juga yang sempat kita bahas. Sekarang itu agak beda. Kalau dulu itu klub dengan klub itu setuju dulu, barulah klub yang calon yang mau beli itu boleh negosiasi dengan pemain. Tapi sekarang itu terbalik, Pak. Pemainnya dulu setuju, sama kayak Inter dengan Sommer. Itu kan udah setuju, Inter dengan Balogun juga udah oke. Mereka sudah mengadakan penjajakan dengan Lautaro. Katanya klub yang tidak disembunyikan namanya ini dari Arab Saudi ini. Tapi Lautaro tidak memberikan lampu hijau. Gila, 240 juta ditolak sampai saat ini ya, masih ditolak, nggak tahu besok. Nggak tahu lusa, kan kita belum tahu. Tapi menurutku ini sangat wajar. Pertama, Lautaro masih muda kan. Karir dia di tim nasional itu masih panjang, apalagi dia sangat jengah karena kemarin itu walaupun Argentina juara dunia, tapi dia tidak terlalu berkontribusi. Nah, dia masih ingin menunjukkan bahwa aku masih bisa. Tapi kalau dia sekarang ke Arab, aduh susah kan. Nah, itu kemudian mungkin dia belum se-greedy itu dengan duit. Dia kan sekarang salah satu pemain yang gajinya paling gede di Inter. Kalau nggak salah 7,5 juta, hampir 8 juta lah. Salah satu yang paling gede di Inter. Kontraknya masih sampai tahun 2026 kalau nggak salah, apa 2027. Yang jelas kita bisa tenang, Lautaro tidak memberikan lampu hijau. Jadi saat ini, sampai saat ini belum ada negosiasi antara Inter dengan klub Arab itu. Plus masih ada kemungkinan ini cuma rumor belaka kan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Barella, Pak. Ada situasi yang melibatkan PSG. Jadi PSG sangat berminat untuk mendatangkan Bernardo Silva. Konon City pasang harga 100 juta. Bernardo Silva ini umurnya 28. 100 juta digituin sama City. PSG, lu pikir gua takut? Kayak gitulah ya, kurang lebih kan. Nah, kalau mereka kehilangan Bernardo Silva, mereka juga baru saja kehilangan Gundogan, dan mereka juga mengundurkan diri dari perburuan Declan Rice. Kabarnya City mengincar Barella, dan tidak main-main, angkanya itu berkisar antara 100 juta sampai 120 juta untuk Nicolo Barella. Dan kabar lain lagi, ini baru dari ini ya, belum manajemennya yang ngomong ya, namanya di selentingan di antara jurnalis itu kan, kita nggak tahu bener apa enggak. Yang jelas kabarnya si Pep Guardiola sudah sangat setuju dengan rencana manajemen City untuk mendatangkan Barella. Apalagi dalam pertandingan final dia sangat terkesan
Dan dia juga sudah mengikuti Barella. Kemudian ketika dari Liverpool mengincar Barella kan, si Klopp, dia juga katanya sudah mulai tertarik. Dan walaupun antara Barella dan Bernardo Silva ini tipikalnya kan beda banget. Kalau Bernardo Silva itu adalah seorang technician, playmaking ability-nya luar biasa, punya dribble yang sangat-sangat oke. Ya bisa dibilang harus diakui kualitas tekniknya dia masih di atas Barella. Tapi di sisi lain Barella adalah tipikal gelandang box to box yang kontribusi dia itu di seluruh lapangan. Dia bermain ke arah winger bisa, ke arah sayap bisa, ngelepas crossing dari sana bisa, menusuk dari tengah ke depan bisa. Dalam bertahan pun juga kawan-kawan pasti sudah hafal banget gimana tackle-tackle Barella, gimana adu fisiknya Barella, staminanya, kalah jauh Pak Bernardo Silva kalau dibandingkan Barella. Nah, aku memang bilang bahwa secara teknis memang bagusan Bernardo Silva, tapi kalau kawan-kawan lihat, secara teknik Barella juga bukan main-main. Gimana kalau kawan-kawan ingat saat musim lalu kayaknya ya, dia juggling kemudian ngelepas crossing langsung ke tengah kotak penalti dan gol, kemudian suka ya umpan pakai heel itulah, heel pass, cuma belum pernah rainbow flick aja dia. Yang jelas di antara pemain Inter, Barella ini adalah salah satu yang tekniknya paling tinggi. So dari teknik menurutku walaupun agak kalah tapi nggak kalah-kalah banget dibandingkan Bernardo Silva. Dan feelingku sih kalau beneran City menawar Barella itu 100 juta dan kalau Barellanya mau, kayaknya bakal kita bye-bye sama Barella. Harapan kita ya semoga Barella nggak mau, itu aja sih. Cuman masalah berikutnya adalah apakah ini terkait atau tidak. Inter baru saja mendatangkan Fratesi. Fratesi ini kawan-kawan pasti tahu tipikal permainannya sangat mirip dengan Barella. Makanya aku bilang Fratesi ini Barella KW1. Dari segi stamina juga dia seimbang. Mungkin dari segi teknik aja masih unggul Barella. Aduh, siap-siap deh dengan kalau ada kejutan tentang Barella ini ya. Siap-siap saja. Semoga sih enggak. Semoga enggak. Kalau yang Lautaro itu sih kayaknya enggak. Lautaro itu apalagi dia baru aja dikasih ban kapten. Aku lebih positif Lautaro bertahan, tapi kalau Barella, aduh. Oke, sebagai penutup aku mau ini. Salam perpisahan dari Onana. Kawan-kawan mungkin sudah tahu Onana ke MU, tapi baru kemarin diresmikan ininya, diumumkan secara resmi oleh MU. Dia membuat sebuah perpisahan, kata-kata perpisahan yang menurutku sangat menyentuh sih. Ini aku perlihatkan ya dari Instagramnya Onana sendiri. Ih, luar biasa sih. Dia bilang gini, aku langsung terjemahin aja ya, aku nggak baca bahasa Inggrisnya ya. Aku tidak pernah tahu bahwa selamat tinggal akan bisa sulit seperti ini. Setahun lalu aku menjadi seorang biru hitam, menjadi pemain Inter Milan maksudnya. Banyak orang yang memberitahuku bahwa klub ini dan kota ini memiliki sesuatu yang spesial. Sekarang aku bisa mengkonfirmasi ini, aku telah melihatnya sendiri. Di awal-awal hari-hariku sebagai pemain Inter, sebagai seorang nerazzurro, aku akhirnya memahami bahwa ini adalah sebuah keluarga. Menjadi bagian dari Inter adalah sebuah bagian untuk memahami arti hidup. Aku jatuh cinta kepada San Siro, kepada kurva, dan kepada kota ini. Kini saatnya aku menghadapi atau menjalani petualangan yang baru, Manchester. Aku melakukannya dengan antusias, tapi aku akan tetap selalu merindukanmu, Inter. Rasa terima kasih selamanya untuk semua yang terlibat. Mereka membuat klub ini menjadi besar. Mungkin suatu hari kita akan bertemu lagi, jalan kita akan bertemu. Tapi untuk saat ini adalah waktu untuk tantangan yang baru dan aku akan selalu mendukungmu walaupun dari jauh. Pemain datang dan pergi, tetapi keluarga ini akan tetap selalu ada.
dan Inter ada di atas segalanya dan di atas semua orang. Gila, ini bagus banget. Semoga beneran dia yang bikin kata-kata, bukan tim ininya kan. Cuman ini mengharukan sih, karena sekarang dia itu kan sudah merupakan bagian dari MU. Sebenarnya dia nggak perlu bikin yang ini. Cukup ya bye-bye gitu aja cukup. Tapi dengan pesan yang menyentuh ini, aduh, sebenarnya tambah sedih sih kita kehilangan Onana. Masalahnya dia tuh baru 1 tahun loh di Inter, tapi sudah apa ya, bondingnya tuh udah dapet banget. Bahkan Tonali pun aku nggak ngelihat yang dia udah bertahun-tahun kan, udah berapa, 3 tahun apa 4 tahun di Milan juga nggak seperti ini. Pesannya bener-bener sangat menyentuh. Udahlah. Onana sudah bukan milik kita lagi guys, kita relakan saja. Semoga ya sesekali aku akan nonton pertandingan MU cuma buat ngelihat Onana aja. Sama seperti ketika siapa itu, pokoknya udahlah, aku udah kadang agak sedih, agak campur aduk sih perasaanku ini. Onana, sayang sekali kita lagi miskin banget. Kalau nggak perlu dijual ini pemain. Oke, itu dulu untuk konten kali ini. Terima kasih buat kawan-kawan yang kemarin nonton, yang begadang, yang nyawer, yang nge-give. Aduh, thank you banget bro. Sampai jumpa di konten berikutnya. Ciao. Inter Milan di dadaku, biru hitam warna darahku. Level winnernya Itali, tidak pernah degradasi. Inter Milan kebanggaanku.